Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Ahmad El-Fatih Channel. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pertemuan kemarin, yaitu kitab Riyadul Badi'ah halaman ke-8. Jadi video ini kami buat hanya untuk pembelajaran serta muqabalah saja. Sebelum kita memulai pembacaan ini, mari kita kirim Fatihah buat mu'alifil kitab Syekh Hasbullah serta pendahulu-pendahulu kita yang telah berjuang demi agama, nusa dan bangsa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Babul wudu'i. Bab ini menjelaskan tentang wudu. Al-furudul lati la yasihul wudu illa biha sittatun. Fardu-fardu wudu itu ada 6. Al-awalu an-niyatu wa yajibu an takuna makrunatan bi awali juz'in. Yaghsuluhu minal wajhi wa yanwi al-mutawaddi. Raf al-hadasi aw fardul wudu'i awil wudu'i faqat. Aw nahwi dzalik. Rukun wudu itu ada 6. Yang pertama adalah niat. Niat itu harus atau wajib besertaan dengan awal membasuh anggota daripada wudu, yaitu membasuh wajah. Dan seorang yang wudu itu niat menghilangkan hadas, niat kefarduan wudu, atau niat wudu saja, itu tetap dihukum sah. Wasani ghuslul wajhi min manabiti sya'ri ra'si ila muntaha dzaqni. Membasuh yang kedua itu syarat yang kedua, bukan syarat ya, rukun wudu yang kedua yaitu membasuh wajah dari tempat tumbuhnya rambut bagian atas sampai kepada jenggot atau janggut. Wa min wad'i ihda uzunaini ila wad'il ukhra. Kemudian kalau dari sisi-sisinya dari centil-centilnya telinga sampai ke centil-centil telinga yang lain. Ya. Jadi ada centil-centil itu telinga sampai ke samping kanan ke samping kiri gitu. Wa yajibu ghuslu sya'rin nabiti fil wajhi zahiran wa batinan ila lihyata al-azirata fayakfi ghuslu zahiriha faqat. Wajib membasuh wajah tempat tumbuhnya an-nabiti fil wajhi, tempat tumbuh rambut dalam wajah baik zahir atau batinnya, kecuali rambut yang sangat tebal, al-lihyatil azirah, rambut jenggot yang sangat tebal, maka cukup membasuh luarnya saja. Jenggot yang terlalu tebal itu cukup dibasuh luarnya saja. Wa sunnatu takhlilu batiniha. Tapi disunahkan untuk menyela-nyelai jenggot yang terlalu tebal itu. Wa yajibu aidon ghuslu sil'ati an-nabitati fil wajhi wa in talat jiddan. Kemudian wajib membasuh rambut yang keluar di daerah wajah walaupun sangat tebal. Jadi rambut yang selain jenggot, yang selain brewok gitu kan, ada rambut-rambut yang dikit yang keluar di wajah. Maka itu harus dibasuh walaupun umpamanya tebal, itu pun tetap wajib dibasuh. Wa rabi'u ya wasalisu ghuslul yadain ma'al mirfaqain wa yajibu ghuslu syari an-nabiti alaihi ma zahiran wa batinan wa in kasura wa tala wa ghuslu sil'atihima wa in talat. Yang rukun yang ketiga yaitu membasuh kedua tangan sampai kepada kedua sikut, dan diwajibkan membasuh rambut yang tumbuh di atas tangan baik zahirnya dan batinnya, walaupun banyak walaupun panjang, dan membasuh ya rambut-rambut yang ada di dalamnya walaupun itu panjang. Ar-rabi'u mashu juz'in min jildir ra'si aw min asy-sya'ri an-nabiti fihi walau ra'sa sya'ratin wahidatin bisyartin alla
Yamsahu ala tawilil khariji an hadir ra'si. Syarat yang keempat yaitu mengusap sebagian daripada kepala, kulit kepala, atau dari rambut yang tumbuh di kepala gitu. Walaupun satu rambut itu tetap dihukumi memenuhi rukunnya lah. Wahidatan bisyaratin, dengan syarat yang diusap itu merupakan rambut yang panjang yang keluar dari tempat tumbuhnya kepala, tempat tumbuhnya rambut yang di kepala. Jadi batasan itu. Jadi kalau rambut-rambut yang keluar di daerah leher bukan kepala, berarti itu pun tidak bisa dinyatakan memenuhi rukun daripada wudu tersebut. Wal khamisu ghuslur rijlaini ma'al ka'baini min kulli rijlin wa sya'rir rijlaini wasil atihima ka sya'ril yadain. Yang syarat rukun yang kelima itu membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Dari setiap kaki, ada dua kaki gitu. Jadi setiap kaki itu memiliki dua mata kaki gitu. Dari setiap kaki itu wasya'rin, dan rambut yang ada di mata kaki, yang tumbuh di kaki, yang tumbuh di daerah-daerah kaki yang wajib dibasuh. Seperti halnya hukumnya seperti halnya kedua tangan. Wa yajibu tarikul khatimi ad-daiki wa takhlili asabi'il yadain. Kemudian diwajibkan tahrik, menggerak-gerakan cincin yang sangat kencang, cincin yang sangat yang sangat sempit, yang kencang gitu. Kemudian menyela-nyelai jari-jari tangan, jari-jari kedua tangan dan kedua kaki. Ingkanal ma'u, apabila air itu tidak bisa sampai kecuali dengan disela-selai atau digerak-gerakan itu. Wasadisu, kemudian tartibul a'dha'i bi ayyuqaddima al-wajha alal yadain wal yadain ala ra'si war ra'si ala rijlain. Yang keenam adalah meruntutkan anggota yang harus dibasuh ketika wudu dengan mendahulukan. Runtut itu gimana? Dengan mendahulukan wajah atas tangan dan mendahulukan tangan atas mengusap kepala, dan mengusap kepala, mendahulukan mengusap kepala atas membasuh kaki. Wajibu fil wudu'i izalatal awsakhi allati tamna'u usulal ma'i ilal a'dha'i ila inkana fi izalatiha syiddatal masyaqatan. Syiddatun masyaqatun. Inkana fi izalah syiddatun masyaqatun. Wajib bagi seseorang yang wudu itu menghilangkan kotoran-kotoran yang sekiranya dapat menghalangi air datang kepada anggota wudu, kecuali menghilangkannya itu sangatlah susah. Wa misluha al-awsakh allati tahtal azfar. Begitu juga hukumnya sama kotoran-kotoran yang ada di bawah kuku. Wala yakfi mashul a'dha al-maghsulah balla buda min saylanil ma'i 'alaiha. Kemudian tidak dicukupkan mengusap anggota yang harusnya dibasuh. Bahkan seharusnya membasuh itu sampai air itu mengalir. Wa idza taraka lum'atan saghiratan min 'udwin walau sahwan lam yasihu al-wudu'u hatta yaghsilaha wa yu'ida ghuslal a'dha'i allati ba'daha. Dan apabila tertinggal satu daerah saja, bukan satu daerah ini. Lum'ah itu satu daerah yang kecil. Atau bagian kecil aja. Ya, bagian yang kecil daripada suatu anggota. Walaupun dia itu lupa, maka wudhu itu tidak sah sehingga atau sampai seorang itu membasuhnya dan mengulang anggota yang dibasuh itu, anggota yang lupa itu.
Alati ba'dah yang setelahnya dan yang setelahnya. Wa sunanul wudu kasiratun. Dan sunah-sunah wudu itu sangatlah banyak, tidak sedikit. Minha istiqbalul kiblati. Sebagian itu menghadap kiblat fi dalam wudu. Wa tasmiyatun makrunatun bi awalihi wa ghuslul kafain ma'an ilal qaw'aini tsummal madmadatu tsummal istinsyaku wa mashur ra'si kulluhu wa mashur ra'si kullihi tsumma mashul udhunain ma'an zahiran wa batinan bima'in jadidin wa taqdimul yamini ala shimali minal yadain wa rijalain wa tadhiru kullu udwin salasa maratin mutawaliyatin wal muwalatu li ghairi daimil hadas. Yang selanjutnya itu adalah membaca basmalah bersamaan dengan awal membasuh anggota. Kemudian membasuh kedua telapak tangan besertaan dengan ilal qaw'ain sampai ke kedua sikut, ya kan. Sumal madmadah, kemudian berkumur, sumal istinsyak, menghirup air ke dalam hidung, wa mashur ra'si kullihi, kemudian mengusap rambut seluruhnya, summa masul udhunain, mengusap kedua telinga besertaan baik zahirnya ataupun bagian luarnya serta dalamnya dengan air yang baru, mendahulukan anggota yang kanan, mengakhirkan anggota yang kiri, dari anggota minal yadain wa rijalain, dari kedua tangan dan kedua kaki. Wa tadhiru kullu udwin salasa maratin, kemudian membasuhnya itu sebanyak 3 kali secara berturut-turut. Wal mualatu, terus menerus, li ghairi daimil hadas, bagi orang yang tidak terkena penyakit beser. Cukup dari kami. Jika ada salah kata ataupun yang lainnya, ataupun ada masukan ataupun yang lainnya, kami menerima dengan lapang dada dan isikan ke dalam kolom komentar. Boleh juga untuk meminta kitab apa yang akan kami baca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.